Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya yang bernama Nofrian Saragi ingin menjelaskan PAK dan moralitas serta pengajarannya kepada pemuda. Sebelum kita memasuki penjelasan mengenai PAK dan moralitas, alangkah baiknya kita mengetahui siapa itu pemuda dan bagaimana hubungannya dengan orang dewasa, karena pemuda berkaitan dengan orang dewasa. Yang pertama, kita harus mengetahui siapa itu orang dewasa. Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah lazim matang, bukan lagi anak-anak. Seseorang dapat dikatakan dewasa secara biologis dan memiliki perilaku dewasa, tetapi secara hukum dia belum dapat dikatakan dewasa karena umurnya belum cukup dewasa. Jadi, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dan pandangan dari beberapa tokoh yang menjelaskan orang dewasa seperti Robert Furlock, tokoh ini menjelaskan orang dewasa adalah individu yang telah mengalami kematangan secara hukum dari umur 18 tahun sampai 40 tahun. Dan yang kedua, tokoh Jersild mengartikan masa dewasa bukan hanya diukur dari aspek kematangan tubuh, tetapi juga diukur dengan aspek psikologis. Aspek kematangan tubuh sudah dapat dipastikan atau ditentukan sebagai orang yang dewasa, tetapi dari aspek psikologis belum tentu orang yang berumur 22 tahun dapat dikatakan dewasa. Oleh karena itu, menurut tokoh ini, seseorang dikatakan dewasa jika ia dewasa secara sosial dan jasmani. Dan yang selanjutnya, David Senai. Tokoh ini berpendapat bahwa dewasa adalah individu yang telah siap untuk menerima kedudukan dalam masyarakat. Kedewasaan atau kematangan adalah suatu keadaan bergerak maju ke arah yang lebih dewasa. Dan Elizabeth R. Furlock membagikan masa dewasa menjadi 3 masa. Yang pertama, masa dewasa awal yang dimulai dari umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. Masa ini adalah masa mencari kematangan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada hal yang baru. Dan yang kedua, masa dewasa madya. Pada masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Adapun ciri-ciri daripada masa dewasa ini merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dan kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Dan yang ketiga, masa dewasa lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun hingga akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan penyesuaian pribadi dan sosialnya antara lain perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi fisiologis, perubahan dalam sistem saraf dan penampilan. Dan yang selanjutnya, kita mengetahui prinsip pendidikan orang dewasa. Prinsip orang dewasa itu antara lain keinginan belajar. Keinginan belajar merupakan hal yang penting, dapat meningkatkan efektivitas belajar. Keinginan belajar dapat timbul karena rasa tertarik yang mendalam terhadap suatu objek atau mungkin disebabkan oleh adanya kebutuhan terhadap suatu pengetahuan atau keterampilan, atau dapat tumbuh dari motivasi orang lain. Dan yang kedua, pengertian terhadap tugas. Peserta didik harus memperoleh pengertian yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Yang ketiga, hukum asosiasi. Belajar dengan menghubungkan ide atau fakta adalah salah satu ciri kelebihan orang dewasa dibandingkan anak-anak. Sebab orang dewasa mempunyai stok ide atau informasi yang dapat menarik pelajaran baru. Dan yang selanjutnya, minat, keuletan, dan intensitas. Penelitian telah membuktikan bahwa minat atau rasa tertarik berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan belajar, dan hal ini telah ditetapkan baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Keuletan dan intensitas dari suatu pengalaman mempunyai pengaruh yang membekas pada ingatan. Seseorang secara otomatis akan selalu ingat peristiwa kemenangan dalam meraih penghargaan atau peristiwa tercapai sesuatu yang diharapkan. Dan yang selanjutnya, ketetapan hati. Ketetapan hati sangat menentukan apakah seseorang akan tetap melanjutkan aktivitasnya atau tidak sama sekali. Seorang peserta didik seharusnya mempunyai kesediaan untuk menerima ide-ide baru walaupun mungkin ia tidak ingin menerapkannya. Dan yang selanjutnya, pengetahuan tentang keberhasilan dan kegagalan. Seorang peserta didik dalam pendidikan orang dewasa tidak akan memperoleh kemajuan dalam proses belajarnya kecuali ia mengetahui dalam hal apa saja ia berhasil dengan baik dan dalam hal apa saja ia gagal. Dan adapun metode-metode yang diterapkan dalam pendidikan orang dewasa. Pertama, metode pendidikan orang dewasa sebaiknya dipilih berdasarkan tujuan pendidikan yang garis besarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu membantu orang dewasa menata pengalaman masa lalu yang dimilikinya melalui cara baru seperti konsultasi, latihan kepekaan, dan latihan manajemen yang membantu individu untuk dapat lebih memanfaatkan apa yang telah diketahuinya. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan atau keterampilan baru, yakni mendorong individu untuk meraih pengetahuan atau keterampilan yang lebih daripada pengetahuan atau keterampilan yang sudah dimilikinya. Dari sudut kontinum, proses belajar orang dewasa yang sedang belajar dapat menggunakan metode antara lain bacaan, diskusi, latihan partisipasi, studi kasus, permainan peran, instrumentasi, pengalaman, kelompok pertemuan intensif. Penetapan pemilihan metode seharusnya pendidik mempertimbangkan aspek tujuan yang ingin dicapai, yang dalam hal ini mengacu pada garis besar program pengajar yang dibagi dalam dua jenis. Yang pertama, rancangan proses untuk mendorong orang dewasa mampu menata dan mengisi pengalaman baru dengan mempedomani masa lampau yang pernah dialami. Dan yang kedua, proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan transfer pengetahuan yang baru, keterampilan baru untuk mendorong masing-masing individu orang dewasa dapat meraih semaksimal mungkin ilmu pengetahuan yang dia inginkan. Dan yang kedua, jenis pertemuan. Adapun jenis pertemuan di sini yaitu yang pertama, institusi, konferensi, lokakarya, seminar, kursus kilat, kuliah bersambung, dan diskusi terbuka. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam perkembangan psikologi orang dewasa. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang membicarakan kepribadian seseorang, yang mencangkup proses-proses perkembangan yang terjadi di dalam diri seseorang. Apa yang bertambah atau berubah yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dalam perkembangan psikologi, setiap individu memiliki perbedaan dalam perkembangan. Tidak semua individu perkembangannya selalu sama. Dan di sini saya akan menjelaskan perkembangan psikologi pada dewasa dini, karena pada materi kita kali ini menjelaskan tentang pemuda. Jadi saya mengambil masa dewasa dini yang yaitu usia 18 tahun sampai 34 tahun. Adapun perkembangan daripada psikologi
pada dewasa dini ini, yaitu perkembangan fisik, tanda-tanda ketuaan, efisiensi fisik mencapai puncak terutama pada usia 23 sampai 27 tahun dan berhentinya pertumbuhan ke atas. Dan yang selanjutnya perkembangan kognitif. Pada saat ini hanya sedikit orang muda punya persiapan dalam menghadapi masalah yang perlu diatasi sebagai orang dewasa, dan yang adanya persaingan yang menjadikan egosentris, kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru, seperti mengingat hal yang dulu pernah dipelajari, dan yang selanjutnya penalaran proaktif, kritis, dan berpikir kreatif. Dan pada masa ini kemampuan mental seperti penalaran dalam menggunakan analogis dan mengingat telah mencapai puncak. Selanjutnya perkembangan sosial. Pada masa ini orang dewasa lebih suka berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik dan kewarganegaraan. Masa membuat komitmen, mampu menyesuaikan diri dengan orang lain, dan perkembangan yang lain seperti spiritual. Pada dewasa ini orang dewasa mampu mempertanggungjawabkan keyakinannya sebagai komitmen atau kesempatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan, serta menegaskan keputusan pribadinya untuk hidup di jalan Tuhan dan melakukan meditasi dan kontemplasi. Dan perkembangan selanjutnya yaitu inteligensi. Pada masa dewasa ini kemampuan berpikir lebih realitas dan berpikir jauh ke depan, strategis, dan selalu bersemangat untuk berwawasan luas. Pengalaman orang dewasa menjadikan mereka untuk mengevaluasi ulang cerita mereka dalam menentukan apa yang benar dan adil. Dan masa perkembangan emosi pada dewasa ini, usia yang tegang dalam hal emosi. Masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar diikuti oleh kekuatan fisik prima, mengendalikan perasaan pribadi tetapi mempertimbangkan juga perasaan orang lain. Dan perkembangan kepribadian pada dewasa ini yaitu masa kreatif dan reproduktif yang ditandai dengan membentuk rumah tangga atau menunda berumah tangga dan karir. Dan masa peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan masa depan sudah realitas. Masa dewasa dini sebagaimana keinginan mandiri. Dan yang selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian bab dan tujuannya. Pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa melalui gereja bermaksud untuk menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap kebergantungan kecuali kebergantungan kepada Yesus Kristus. Gereja dipanggil melalui bab untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif dalam setiap peristiwa kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam untuk alasan ini, dan untuk merayakan dengan sukacita perbuatan Allah yang sempurna dalam Kristus dan berlangsung terus melalui Roh Kudus. Menurut Luther, tujuan PAK adalah untuk menyadarkan anak-anak dan orang dewasa dengan keadaan yang mereka yang sebenarnya merupakan orang berdosa, dan karena itu mereka berbuat dosa. Untuk mencapai tujuan itu, warga jemaat hendaknya mendengar isi kabar baik dalam Yesus Kristus serta mengamalkannya untuk mencapai tujuan ini. Mereka hendaknya mempelajari pengakuan iman rasuli agar iman dapat ditanam dalam diri semua pelajar. Dengan demikian, mereka tidak bersandar sama sekali pada prestasi dan kebajikan pribadi apapun. Dengan perasaan gembira, mereka bersyukur karena dibenarkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Dan yang selanjutnya tujuan PAK dalam gereja adalah untuk menolong anggota-anggota gereja bertumbuh menuju kedewasaan kekristenan atau imannya. Jadi secara garis besar tujuan PAK adalah untuk membimbing individu-individu pada semua tingkat perkembangannya
dengan cara pendidikan kontemporer menuju pengenalan serta pengalaman akan tujuan serta rencana Allah dalam Kristus melalui setiap aspek kehidupan dan juga memperlengkapi mereka demi pelayanan yang efektif. Di sini ada dua tujuan akhirnya, yakni pengenalan serta pengalaman akan tujuan dan rencana Allah dalam Kristus dan menjadi pelayanan yang efektif. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian moral. Moral berasal dari kata bahasa Latin yaitu mores, yang artinya norma, adat dan kebiasaan yang menentukan sifat suatu perbuatan benar atau salah, sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan serta memelihara hak orang lain. Dan yang kedua, larangan berjudi, mencuri, berzina, membunuh dan meminum minuman keras. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan interaksinya dengan orang lain. Adapun pengertian moral menurut para tokoh yang sudah saya tuliskan dalam paper saya, yakni tokoh yang pertama menurut Safar, moral adalah kaidah, norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini berstandar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial, budaya individu sebagai anggota sosial. Dan yang kedua menurut Rogers, moral adalah aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan dan ketertiban. Dan yang ketiga menurut tokoh Kohlberg, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral ini bukanlah soal perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu sambil mempertimbangkan segala macam tuntunan, kewajiban, hak dan keterlibatan setiap pribadi terhadap sesuatu yang baik dan juga adil. Kesemuanya ini merupakan tindakan kognitif. Dan menurut tokoh Posporojo, moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik, buruk, atau dengan kata lain moralitas mencangkup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Dan yang selanjutnya kita masuk ke dalam peran dalam perkembangan moral. Peran agama dalam menentukan karir individu itu sendiri merupakan suatu hal yang penting guna menumbuhkan iman kerohanian masing-masing pribadi agar sesuai dengan karakter Tuhan itu. Bagaimana sebenarnya? Yesus sendiri merupakan tokoh pluralisme yang sejati. Dia sendiri telah meneladani murid-muridnya untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Perbuatan moral orang yang beriman tidak dimaksud dengan sebagai sumbangan iman dalam usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan dunia. Dalam rangka iman, perbuatan moral perlu supaya kenyataannya terjadi relasi antara Allah yang mewayukan diri dan manusia yang dipanggilnya. Dalam rangkaian iman, perbuatan moral manusia menjadi sangat penting supaya iman terwujudkan. Bagi orang